Baik, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baik, perkenalkan nama saya adalah Bapak Yoga Samuel Nangkani. Kalian dapat memanggil saya dengan Bapak Yoga. Baik, saya mengajar prakarya di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar prakarya di kelas 7 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi kita di pagi hari ini, perlu Pak Yoga memberitahu bahwa prakarya itu memiliki 4 aspek. Ya, memiliki 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kerajinan. Aspek yang kedua adalah aspek pengolahan. Aspek yang ketiga adalah aspek rekayasa. Dan aspek yang keempat adalah aspek budidaya. Tetapi di antara 4 aspek itu, di sekolahan kita sepakat mengambil 2 aspek saja, yaitu aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Baik, langsung saja kepada materi kita pada pagi hari ini. Materi kita adalah tentang kerajinan serat. Saya ulangi lagi, kerajinan serat. Nah, ada yang tahu apa itu serat? Duh, tidak ada yang tahu? Baik, ya. Kita akan belajar bersama. Bahan serat atau serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ya. Nah, itu yang dinamakan serat. Tadi ada kata suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, di dalam kehidupan kita keseharian, ternyata tanpa kita sadari banyak sekali serat-serat yang kita ketahui, bahkan sudah pernah kita lihat, dan bahkan mungkin tanpa kalian sadari sudah pernah kalian sentuh. Gak percaya? Mari kita ulas bersama. Nah ya, serat ternyata dibagi menjadi 2, yaitu serat yang berasal dari alam, yang kedua adalah serat buatan. Ya, nah tapi yang akan kita bahas untuk pagi hari ini, untuk materi kelas 7 di semester 1 adalah serat alam atau serat yang berasal dari alam. Nah, serat yang berasal dari alam itu ada 2 macam. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan dan serat dari apa? Dari hewan. Ya, betul. Ya. Nah, serat dari tumbuhan itu ada banyak sekali contohnya, dan di sekitar kita tanpa kita sadari kalian pernah melihatnya, ya, yang tadi seperti yang sudah Pak Yoga utarakan ya. Misalnya, ya, serat dari biji, ya, serat dari biji. Contohnya, ya, biji dari pohon kapas atau kapuk, ya, pernah melihat kan kalian? Kemudian ada lagi serat dari batang, ya, serat dari batang. Misalnya batang pohon anggrek, batang pohon melinjo, beringin, ya, dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian ada serat dari daun dan ada serat dari buah, ya, seperti itu. Kemudian ada juga serat dari hewan.
Ya. Tadi yang pertama kan serat dari tumbuhan tuh. Yang pertama ada serat biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Nah, sekarang serat dari hewan. Nah, serat dari hewan ini jelas sekali serat yang berasal ya dari hewan. Ya, serat yang berasal dari hewan. Dan tentunya serat ini memiliki tekstur yang lembut dan halus ya. Serat yang memiliki tekstur yang lembut dan halus. Nah, serat-serat ini ada banyak sekali contohnya ya. Ada serat dari stapel ya. Serat dari stapel ini adalah serat yang berbentuk eh, seperti wool atau rambut hewan atau yang kita sebut wool ya. Kemudian serat dari stapel ini contohnya pada hewan apa ya? Hmm? Apakah pada hewan sapi? Oh, bukan. Apakah dari domba? Iya, betul sekali. Apakah dari unta? Iya, unta juga. Apakah dari kelinci? Oh, ternyata juga benar ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari serat alam. Nah, sekarang kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut di buku paket yang telah kalian miliki atau di buku modul yang sudah kalian ambil dari sekolahan ya. Di buku modulnya itu bisa kalian baca mulai di halaman 3 sampai halamannya yang ke-13 ya. Halaman 3 sampai halaman yang ke-13. Nah, sebelumnya sedikit kita akan belajar bersama mengenai beberapa serat yang berasal dari alam. Kita akan membahasnya lebih rinci ya. Nah, coba siapa yang tahu gambar ini? Ayo, warnanya kuning ya, kekuningan ya. Apakah ini? Apakah ini daun pisang? Bukan. Ya, ini namanya adalah jerami atau rami. Nah, kemudian ini apa? Ayo, berikutnya gambar ini apa ya? Nah, ini adalah pelepah pisang atau dalam bahasa Jawanya kita sering sebut debok. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini gambar apa? Pasti kalian juga pernah melihat kan? Ayo, gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar apa ini? Ya, ini adalah serabut kepala. Salah ya. Ini adalah gambar serabut kelapa. Ya, seperti itu. Nah, nah berikutnya. Nah, setelah kalian tadi mengamati, melihat tentang gambar-gambar serat yang Pak Yoga tampilkan. Nah, sekarang pembelajaran kita di pada pagi hari ini adalah kalian akan Pak Yoga kasih tugas ya. Ya, tadi kan sudah melihat tadi kalian sudah mendengar beberapa penjelasan dari Pak Yoga gitu ya. Nah, sekarang dan kemudian tadi kalian sudah melihat beberapa ulasan gambar, tadi ada jerami, tadi ada pelepah pisang, kemudian ada apa ya tadi? Ada serabut kelapa, dan mungkin yang pernah kalian lihat lagi mungkin ada kapas dan sebagainya. Nah, sekarang kalian Bapak Yoga minta untuk mengerjakan beberapa tugas. Tugasnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, carilah beberapa sampel atau contoh bahan-bahan serat yang berasal dari alam ya. Jadi kalian cari tuh beberapa contoh bahan-bahannya.
ya mungkin di tangga kalian, di sawah atau di kebun, carilah ya beberapa sampelnya ya, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Misal serabut kelapa, ya jangan bawa semua ya. Kemudian pelepah pisang, jerami dan lain sebagainya. Kemudian kalian amati ya, setelah kalian cari dan kalian temukan, kalian amati bahan-bahan tersebut. Kemudian kalian tulis di dalam buku kalian apa yang menjadikan hasil pengamatan kalian. Ya, misal oh serabut kelapa warnanya coklat ketuaan atau mungkin kuning ketuaan. Ya, susah susah diputus ya. Kemudian rumput alang-alang warnanya adalah kuning keemasan atau kuning muda dan seterusnya, lentur. Kemudian kalian juga harus bisa menyebutkan bahan-bahan tersebut bisa digunakan menjadi apa gitu ya. Misal tadi rumput alang-alang, oh bisa dibuat kerajinan wayang dan seterusnya. Nah, hasil pengamatan kalian tersebut kalian tulis dan kalian rangkum menjadi satu di buku tulis kalian atau di buku tugas ya, atau di buku catatan kalian ya. Kemudian dapat juga kalian foto setelah mengerjakannya itu sampai selesai ya. Kemudian kalian foto dan nanti di kemudian hari Bapak Yoga akan meminta kalian untuk mengupload atau mengirim foto tersebut ke nomor pribadi Pak Yoga atau ke dalam Google Classroom ini. Demikian dari Bapak Yoga. Bila ada kekurangan, Pak Yoga minta maaf. Kalau kurang jelas, boleh kita berdiskusi bersama, boleh japri di WA, boleh japri atau kita membahasnya di grup, ya seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, hidup sehat, dan selamat belajar.